Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kami dari kelompok 7 Penganggaran dengan anggota Ahmad Nurul Mujahidin, Eko Aprianto, Yusroni, Zulfikar Nugraha akan mempresentasikan atau menyampaikan tugas terkait dengan membuat laporan anggaran penjualan beserta ramalan penjualan. Nah, mulai dari apa itu ramalan atau forecasting. Forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin akan terjadi di masa mendatang dengan mengkaji data yang ada. Ramalan penjualan atau sales forecasting ialah suatu proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin yang akan terjadi. Nah, teknik dalam membuat ramalan penjualan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalkan dengan metode kualitatif, metode kuantitatif, maupun gabungan keduanya. Nah, salah satu metode kuantitatif yang ada ialah analisis tren. Nah, apa itu analisis tren? Nah, tren itu adalah gerakan yang berjangka panjang, lamban, dan cenderung menuju ke satu arah, bisa naik dan bisa juga turun. Nah, analisis tren ini merupakan suatu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan penjualan. Dalam analisis tren tidak ada ketentuan jumlah data historis atau N yang dianalisis. Akan tetapi, walau semakin banyak jumlah data, maka semakin baik dan semakin akurat hasil perhitungan analisisnya. Analisis tren sendiri ada dua jenis. Yang pertama analisis tren garis lurus dan analisis tren bukan garis lurus. Baik, selanjutnya ialah terkait dengan analisis tren. Jadi tren garis lurus atau linear itu suatu tren yang dilamarkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas atau X dapat menggunakan periode tahunan, semesteran, triwulan, kuartal, bulanan, dan juga mingguan. Analisis tren ada dua. Yang pertama metode kuadrat terkecil atau least square, dan yang kedua ialah metode moment atau moment product. Rumus untuk metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana B sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Untuk A sendiri dapat diperoleh dengan rumus sigma Y dibagi N dikurangi B dikalikan sigma X dibagi N. Di mana untuk penjelasan masing-masing variabel ialah Y merupakan variabel terikat, X variabel bebas, A itu nilai konstanta, B koefisien arah regresi, dan N banyaknya data. Sedangkan untuk metode momen dapat dihitung menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana sigma Y sama dengan NA plus B sigma X, dan sigma X Y sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Secara penjelasan tiap variabelnya sama dengan metode kuadrat terkecil, di mana Y ialah variabel terikat, X variabel bebas, A nilai konstanta, B koefisien arah regresi, dan N adalah banyaknya data. Oke, pada slide ini kami akan menjelaskan perhitungan data penjualan, di mana untuk perhitungan kami menggunakan metode garis lurus yang least square. Untuk penjualan ini kami menggunakan data penjualan dari PT Sinar Langit. Berdasarkan data kami peroleh dari tahun 2016 sampai dengan 2020, 5 tahun, di mana untuk setiap tahunnya kami bagi menjadi 4 periode, dan pada akhirnya kita kumpulkan dalam setahun.
Misalkan di tahun 2016 penjualannya periode pertama 100, periode kedua 150, periode ketiga 80, dan periode keempat 90, sehingga setahunnya 420. Metode tersebut kami hitung sampai dengan 2020, di mana untuk secara keseluruhan jumlah di periode pertama itu 500, periode kedua 570, periode ketiga 510, periode keempat 515, sedangkan dalam total selama 5 tahun ialah 2095. Data harga dan distribusi penjualan PT Sinar Langit. PT Sinar Langit memiliki 3 produk utama, yaitu rak buku, rak sepatu, dan rak baju, dengan harga satuannya dibagi antara Kerawang dan Jakarta sebagaimana dalam tabel. Secara distribusi penjualan, rak buku mempunyai porsi 35%, rak sepatu 25%, dan rak baju 40%. Dari distribusi penjualan sendiri, perbandingan antara Kerawang dan Jakarta ialah 3:2. Langkah perhitungan yang pertama untuk peramalan penjualan dengan menggunakan analisis tren bisa dilihat dalam tabel berikut, di mana di sini kita membuat tabel untuk N datanya, kemudian tahun, kemudian data penjualan variabel Y, kemudian dilanjutkan X, X-water, dan XY. Untuk 2016 itu penjualannya 420, sedangkan X-nya 0, X-kuadratnya 0, dan XY-nya 0. 2017 itu penjualan 420, X-nya 1, sehingga diperoleh X-kuadrat 1 dan X kali Y 420. Nah, sampai dengan jumlah keseluruhan itu penjualannya 2095 dengan X total 10, X kuadrat total 30, dan X kali Y total 4130. Udah mulai-mulai nih. Selanjutnya cari nilai A dan B menggunakan rumus yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Untuk B diperoleh nilai minus 6 dan A diperoleh nilai 431, sehingga Y sama dengan A plus BX sama dengan 431 ditambah minus 6 dikalikan 5, dengan hasil akhir untuk Y sama dengan 401. Nah, dari perhitungan ini maka disimpulkan bahwa berdasarkan ramalan metode least square, penjualan rak yang akan dijual tahun 2021 ialah sebanyak 400 rak. Langkah kedua adalah untuk mencari nilai penjualan masing-masing produk di daerah penjualan. Sebagaimana diketahui bahwa untuk PT Sinar Langit memiliki 2 area penjualan, yaitu Kerawang dan Jakarta, dengan perbandingan 3:2. Nah, dari tabel berikut ini kita bisa mencari terkait dengan proyeksi penjualan di tahun 2021 untuk rak buku, rak sepatu, dan rak baju di Kerawang dan di Jakarta. Dari perhitungan diperoleh bahwa rak buku di Kerawang 85 rak dan di Jakarta 56 rak. Kemudian rak sepatu yang 25% dari total distribusi penjualan itu Kerawang 60 rak dan Jakarta 40 rak. Sementara untuk rak baju yang mana 40% dari distribusi penjualan itu Kerawang 96 rak dan Jakarta 64. Sehingga keseluruhan jumlah untuk Kerawang itu ada 241 rak dan Jakarta 160 rak, sehingga di total maka akan ada 401 rak yang akan terjual. Langkah ketiga atau langkah selanjutnya ialah untuk mencari nilai presentasi periode kuartal dari data historis 5 tahunan sebagaimana informasi di awal dan dihitung dalam tabel berikut. Pada tabel ini kita bisa mengetahui rata-rata dari tiap periodenya dan sekaligus bisa mencari nilai presentasi rata-rata terhadap jumlah penjualan. Misalkan pada kuartal ke-1 ini rata-rata kontribusinya adalah 0,24 atau 24% dari total penjualan setahun.
Untuk periode 2Q ini 27% dari penjualan setahun, 3Q 24% dari penjualan setahun, dan 4Q 25% dari penjualan setahun. Dilihat dari tabel ini bisa dibilang bahwa penjualan per kuartalnya merata, walaupun memang ada kecenderungan bahwa di 2Q sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang lainnya. Baik, kita teruskan ke langkah keempat untuk mencari nilai penjualan periode per daerah. Sebagaimana di langkah ketiga sudah diketahui persentase masing-masing kuarternya. Dari situ kita gunakan dari langkah kedua sehingga bisa diketahui estimasi penjualan masing-masing produk pada setiap periodenya. Misalkan untuk rak buku di Kerawang dengan estimasi penjualan dalam 1 tahun itu 85 rak. Di kuartal pertama akan terjual 20 rak, kuartal kedua 23 rak, kuartal ketiga 21 rak, dan kuartal keempat 21 rak. Secara keseluruhan Kerawang ini di periode pertama, kuartal pertama akan terjual 58, kuartal kedua 66, kuartal ketiga 59, dan kuartal keempatnya 59. Begitupun untuk Jakarta menggunakan metode yang sama, sehingga dalam 1 tahun itu akan terjual 160 dengan persentase periode pertama itu 38 rak, periode kedua 44 rak, periode ketiga 39 rak, dan periode keempatnya 39 rak. Sebagai langkah terakhir dari perhitungan ini atau langkah kelima ialah untuk menyusun anggaran penjualan dalam rupiah. Dari perhitungan mulai langkah 1 dan langkah keempat kita bisa gunakan sebagai basis data untuk perhitungan ini. Perhitungan untuk Kerawang itu selama 2021 untuk penjualan rak buku itu 85 rak dengan anggaran Rp8.500.000. Rak sepatu 60 rak Rp4.800.000. Kemudian rak baju 96 rak dengan anggaran Rp28.800.000. Untuk anggaran per periode kuartalnya, rekan-rekan bisa lihat dalam tabel berikut. Perhitungannya menggunakan persentase yang sudah dihitung sebelumnya. Secara total untuk penjualan Kerawang sendiri selama 1 tahun adalah 241 rak atau Rp42.100.000. Di kuartal pertama 58 rak Rp10.020.000, kemudian di kuartal kedua 66 rak Rp11.380.000, kuartal ketiga 59 rak Rp10.200.000, kuartal keempat 59 rak Rp10.500.000. Kemudian untuk area Jakarta ini anggaran untuk rak buku sebanyak 56 rak Rp8.400.000, rak sepatu 40 rak Rp4.800.000, rak baju 64 rak Rp25.600.000. Dengan perhitungan periodenya rekan-rekan bisa lihat dalam tabel berikut. Secara keseluruhan total penjualan di Jakarta sebanyak 160 rak atau Rp38.800.000 dengan pembagian di kuartal pertama 38 rak atau Rp9.150.000, kuartal kedua 44 rak Rp10.370.000, kuartal ketiga 39 rak Rp9.700.000, kemudian kuartal keempat 39 rak Rp9.700.000. Demikian presentasi yang kami buat, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi atau penjelasannya terdapat kesalahan atau kata yang kurang sesuai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.